tentu saja hatinya juga diatur. Yang ngatur badan manusia namanya ilmu syariat. Namanya ilmu syariat. Ilmu yang mengatur tata cara badan manusia. Ini badan kita nih mesti gimana ya Allah? Salat kata Allah. Ruku, sujud, i'tidal, gerak. Kemana ya Allah? Pergi haji ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ilmu yang mengatur badan manusia. Namanya ilmu syariat. Kita biasa mengenalnya dalam rukunnya disebut rukun Islam. Kemudian akal kita diatur juga sama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu namanya ilmu akidah. Biasa juga disebut dengan nama, kalau anak pesantrenan belajar namanya ilmu tauhid. Teman-teman, kalau yang tadi itu ilmunya biasa anak pesantrenan sebutnya dengan nama ilmu fiqh. Ya, ilmu diatur, berkeyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apapun terjadi di atas muka bumi ini tidak dapat terjadi kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaturan akal, pengaturan otak. Ilmunya namanya ilmu tauhid. Teman-teman sekalian saya muliakan, kita biasa mengenalnya dengan istilah iman. Rukun iman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini hati kita nih. Ada dua tingkatannya tuh. Muraqabah sama musyahadah. Dua hal ini teman-teman yang disebut dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Saya sekalian ngatur hati adanya pada rukun ihsan. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selamat semuanya insyaallah. Hati kita menjalankan apa yang memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala padanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiga hal ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan ini dianggap sebagai hadis paling penting dalam Islam. Hadis nomor 1 paling penting dalam Islam. Ya, dari riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahkan ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Hadis nomor 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar bin Khattab. Sayyidina Umar cerita. Kata Sayyidina Umar, kunna julusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id alaina rajul shadid bayad ath-thiyab shadid sawad as-sa'n. Fajalas amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatahu ala rukbatih wa wada'a yadahu ala fakhidih. Dibilang kami lagi duduk-duduk sama Nabi Muhammad alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, ketika datang seseorang sangat putih, baju akrab banget, SKSD nih istilahnya, so akrab so dekat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, dia langsung duduk dekat sama Nabi sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi. Ini para sahabat cerita karena mereka nggak pernah berani seperti itu di hadapan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam, kunna idza jalasna amama an-nabi ka'anna ala ru'usina at-tayr. Kata para sahabat, kita nih kalau duduk-duduk sama Nabi Muhammad, kalau depannya Nabi Muhammad nih kayak ada burung di atas kepala kita gitu. Jadi nunduk aja, malu menabi gitu. Kayak karismatik kan Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi orang ini dekat sekali nih sama Nabi. Lututnya dia tempelkan lutut Nabi, tangannya ditaruh di hadapan Nabi, terus dia nanya, "Ya Muhammad." Sahabat kaget lagi. Kenapa? Karena nggak ada siapapun di antara mereka yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan "Ya Muhammad", kecuali orang kafir. Ya, kecuali orang kafir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa hormat Nabi Muhammad sebagaimana mestinya insyaallah. Wassalam. Teman-teman sekalian,
Dia bilang, kita semua kaget nih karena dimanggilnya ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Muhammad kasih tahu sama kita Islam itu apa? Diajarin sama Nabi Muhammad al-Islam. Anta syahdan la ilaha illallah tuqimis salah, sum Ramadan, tukhrijuz zakah, tahuj, liman istata'ata ilaihi sabila. Itu Islam, rukun-rukun Islam sampein. Habis itu sampein lagi rukun-rukunnya iman. Dia nanya lagi, apa itu iman? Tanyain. Setiap kali Nabi habis jawab, dia bilang, shadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Ternyata nggak nanya, ngetes. Tiap jawab, Nabi dia bilang, shadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Sampai nanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallah ka'annak tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan, ilmu mengolah hati, ilmu bikin bagus hati, ilmu nata hati, ya, ilmu pengendalian hati. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu belum mampu untuk itu, sekurangnya kamu tahu bahwasanya Allah selalu menatapmu. Shadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Teman-teman sekalian, habis orang itu pergi, para sahabat nanya gitu, siapa sih itu Rasul? Kok dia nanya tapi dia juga yang ngebenerin? Kayak ngetes gitu, kayak orang bukan nanya gitu kan. Ini kalau diantara teman-temannya ada yang nanya, Ustazah, apa hukumnya asuransi? Misal gitu ya. Terus saya jawab, habis itu, betul Ustazah. Nah ini gimana sih? Dia nanya bukannya mau tahu, tapi mau ngebandingin nih kayaknya ya. Mau ngetes atau bagaimana gitu kan. Nah itu katanya para sahabat, ya Rasulullah dia itu siapa? Kok nanya, tapi kok kayak ngetes gitu. Nabi sembari tersenyum, karena memang beliau selalu seperti itu. Selalu berkata sambil tersenyum, Nabi menjawab, Ja'akum Jibril atakum liyu'allimakum dinukum. Atakum liyu'allimakum dinakum. Yang tadi datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada kalian. Ini Islam nih, keren abis. Dasar-dasar agamanya aja diajarin langsung sama malaikat Jibril. Itu para sahabat luar biasa bener ya, bisa lihat malaikat Jibril gitu. Ibu-ibu sekalian, ada di sini yang pernah lihat malaikat Jibril? Kita nanti ketemunya sama malaikat Israel. Tapi jangan minta buru-buru ya, karena kita masih harus berbekal lagi insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi dari sinilah nih dasar agama yang mengatur tentang hati kita. Dari sini kita tahu tentang hadis ihsan, tentang caranya kita punya ihsan ngatur agama ini. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa kamu hidup untuk ibadah, kamu udah paham bahwa hidupmu adalah untuk ibadah. Sambilan kamu menjalani kehidupan yang untuk ibadah tersebut, kamu seolah-olah menyaksikan Allah. Bukan kamu melihat Allah, tapi seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Ustazah seolah-olah melihat Allah tuh kayak apa? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Ya, kalau ada orang belum pernah ketemu saya, tapi dia pernah baca buku saya. Begitu kan? Ketika dia baca buku saya, tuh dia rasanya kayak seolah-olah melihat saya. Karena pasti tuh, dia punya gambaran tentang saya. Kan gitu, Ustaz Haliman bisa nulis buku, kata-katanya mudah difaham, misalnya gitu. Jadi dia punya gambaran tentang saya, walaupun belum pernah melihat saya gitu. Atau misalnya, dia pernah mendengar suara saya, memang banyak tersebar ya. Buka di YouTube, buka di Instagram, banyak dengar suara. Dia nggak pernah melihat saya, tapi dia yakin sama saya. Dan kalau dia sering gitu, hari-harinya itu dengerin suara saya, dia kayak sedang bersama dengan saya, kayak melihat saya, kayak mendengar saya. Kayaknya kayak suara saya jadi terngiang-ngiang, kan begitu. Ada banyak tuh ibu-ibu cerita, Ustazah, saya tuh setiap nyetrika,
Saya sambilan dengerin ustazah. Jadi saya temen nyetrika nih rupanya ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu namanya orang yang merasakan kehadiran dan seolah melihat. Tiga sekalian yang saya muliakan, dan Allah di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang yang mereka tentu saja tidak melihat Allah dengan pandangan mata, karena memang Allah itu innahu yudrikul absar wala yudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu, akan tetapi mata kita ini tidak ada yang sanggup, tidak memungkinkan untuk memandang pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu saja tidak melihat Allah dengan matanya, teman-teman. Akan tetapi ketika dia melihat hembusan angin, dia tahu yang menghembuskannya adalah Allah. Ketika dia lihat awan, dia tahu yang menggerakkannya adalah Allah. Ketika dia lihat matahari terbit, dia tahu bahwa yang menerbitkannya adalah Allah. Ketika dia lihat siapapun, dia tahu bahwa semua adalah hambanya Allah. Ketika dia lihat suaminya, dia tahu bahwa suaminya adalah jodohnya dari Allah SWT. Ketika dia lihat anak-anaknya, dia tahu bahwa anak-anaknya adalah hadiah dari Allah SWT, amanah, titipan dari Allah SWT. Ketika dia lihat orang tuanya, dia tahu bahwa orang tuanya adalah amanat dari Allah SWT untuk dia berbakti kepadanya. Maka melihat siapapun dia ingat Allah, maka melihat apapun dia seolah-olah menyaksikan Allah. Begitu teman-teman, seolah-olah menyaksikan Allah. Para ulama tuh kayak begitu, berada dalam tingkatan musyahadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, hal ra'aitallah ya Ali, apakah engkau melihat Allah wahai Ali? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lau ghab minni Allahu sa'ah ma'atattu anni minal muslimin. Kalau Allah pergi dariku sesaat, aku tidak akan menganggap diriku sebagai orang Islam. Menyaksikan Allah pada apapun dan pada siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Andai dibuka hijab hingga aku bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan bertambah keimanan dan keyakinanku kepada Allah. Karena di dunia ini saja pun aku sudah melihat Allah SWT pada apapun dan pada siapapun. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT menyaksikan Allah pada apapun. Disinilah letak bagusnya hati. Kalau udah hati bisa kayak begitu teman-teman saudara sekalian, wah tuh hatinya tambah hari tambah mengkilat, hatinya tambah hari tambah terang, hatinya tambah hari tambah bahagia, hatinya tambah hari tambah penuh sukacita. Hatinya tambah bersih, tambah glowing. Ayo nih para pemuja glowing, hatimu ini bisa loh jadi hati yang glowing. Nah ini kalau sudah mencapai maqam musyahadah. Ya ketinggian ya, tunggu dulu nih, kita ke bawahnya dulu. Maqam muraqabah. Hatimu itu pengen jadi hati yang selamat, pengen jadi hati yang dekat sama Allah SWT, teman-teman saya sekalian, coba belajar untuk muraqabah. Merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Tahu bahwa ini Allah lagi liatin saya. Allah lagi pantau saya. Allah lagi perhatikan saya. Sehingga membuatmu tidak berani ketika berbuat sesuatu hal yang melanggar aturan Allah SWT. Mau ngambil uang di saku suami,
Allah lagi lihat saya. Lagi mau ngomelin anak, Allah lagi lihat saya. Nggak ada yang lain. Enggak kok ustazah, saya mah kalau ngomel aja. Oh, siapa bilang? Teman-teman sekalian saya muliakan, bayangin ya. Ini para moms muda nih ya. Bayangin kamu udah kenal saya lama. Misalnya, kamu tahu saya adalah ustazah dan kamu sangat menghormati saya. Misal. Teman-teman sekalian, karena saya mau sebut nama seseorang yang kamu hormati misalnya gitu, saya nggak tahu nih, nggak tahu. Jadinya saya mengumpamakan diri saya sendiri. Misalnya, kamu udah kenal sama saya lama, gitu kan ya, dan kamu sangat menghormati saya. Satu hari kamu lagi ada di mall, misalnya, bawa anak kamu nakal, kamu mau pukul dia tuh. Pas giliran kamu mau pukul, saya lewat. Apa kabar Bu? Ustazah, ini ustazah anak saya. Mau mukul, kira-kira jadi mukul apa enggak? Kenapa? Malu dilihat ustazah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Hamba-hamba yang hatinya ngerti bahwa dia selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu tuh. Kalau mereka mau ngerjakan sesuatu hal yang dia tahu Allah larang, dia akan mengingatkan dirinya bahwa Allah lihat, wahai diri Allah lihat, malu. Sehingga dia mau berkata kasar enggak jadi, mau berkata kotor enggak jadi. Sehingga dia mau melakukan apapun yang bahkan tidak ada sesiapapun yang melihat, dia tidak akan dapat melakukannya. Kenapa? Dia tahu Allah melihatnya. Seperti seorang anak gadis yang kemudian dijadikan menantu sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mungkin sering dengar cerita ini ya. Sayyidina Umar itu sukanya belusukan ketika beliau menjadi seorang khalifah. Teman-teman saya sekalian, belusukannya beneran belusukan ya. Pergi-pergi ke kampung-kampung gitu. Di waktu malam, sendirian. Untuk beliau tahu keadaan negerinya. Karena Sayyidina Umar mengatakan, idza dha'a ibil fi mulki inni akhaf minallah. Kalau ada satu unta tersesat di daerah kekuasaan aku takut ditanya sama Allah, kenapa kamu gak balikin itu wahai Umar? Apalagi kalau ada umatnya yang sengsara, apalagi kalau ada rakyatnya yang sengsara gitu, gak bisa makan. Sayyidina Umar takut itu. Makanya kalau malam sukanya jalan, lihat-lihat keadaan umatnya. Sayyidina Umar lagi jalan nih, jauh nih ke sebuah kampung. Dia lewat di gang tersebut, kemudian dia kayak kedengeran suara ada orang-orang sebut namanya. Teman-teman sekalian, sehingga Sayyidina Umar kemudian kayak pengen denger gitu, apa sih? Orang lagi sebut apa sih gitu. Teman-teman sekalian, di dalam rumah tersebut ternyata ada seorang ibu penjual susu yang sedang berkata kepada anaknya begini nih, "Nak, susu kita udah kamu perah, sudah mah susu dari unta gitu ya, susu dari kambing itu udah kamu perah, sudah mama. Tapi hasilnya sedikit mah. Oh kalau gitu campur saja dengan air. Kamu campur saja dengan air. Susu itu biar banyak, jadi kita jualnya banyak, jadi kita punya hasil yang cukup banyak." Dia bilang, "Mama saya nggak berani campur susu itu dengan air." "Kenapa gitu nak?" "Fa inni sami'tu Amirul Mukminin," karena aku dengar Amirul Mukminin berkhutbah beberapa waktu yang lalu, siapa yang mencampur susu dengan air di dunia, Allah akan minta dia untuk memisahkan susu dari airnya di akhirat. Mama, kita gak segabut itu mah di akhirat. Kayak apa mah kalau disuruh pisahkan susu dari airnya gitu. Jangan dah mah, gak usah ya mah ya. Kata mamanya gini, udahlah campur sajalah susu itu dengan air nak, biar banyak kan, jadi kita punya cukup uang untuk kita makan besok. Kata anaknya, "Ma saya gak berani melakukannya." Mamanya bilang, "Nak, udahlah campur aja.
Alaisa Amirul Mukminin la yarana? Bukannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga nggak denger kita, nggak lihat kita gitu. Padahal tuh Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya lagi ada di depan rumah kebetulan. Lagi dengerin itu. Anaknya bilang, "Na'am ya ummah, inna Amirul Mukminin la yarana. Lakin alaysa Rabb Amirul Mukminin yarana?" Iya sih mah, Amirul Mukminin Umar bin Khattabnya emang nggak lihat kita, tapi Tuhannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Tuhannya Umar bin Khattab kan lihat kita. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi bukankah Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita? Suamimu mungkin nggak lihat saat kamu jawabin WhatsApp mantan pacar kamu zaman SMA. Suami kamu mungkin nggak lihat, dia udah tidur. Akan tetapi Tuhannya suamimu lihat kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak hal di atas muka bumi ini yang kita kerjakan karena kita pikir nggak ada yang lihat ini, kayak nggak apa-apa dah, nggak ada yang lihat ini. Padahal di saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Walakin alaisa Rabba Amirul Mukminin yarana? Iya maaf saya nggak bisa campur susu dengan airnya. Karena meskipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi Allah, Tuhannya Amirul Mukminin kan melihat kita. Ya udah dah, apa kata kamu dah, kata ibunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sama Sayyidina Umar rumahnya ditandain. Besoknya Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke situ, kemudian tanya-tanya, ini rumahnya siapa? Sebutin. Rumahnya Bunda Sri misal, ada Bunda Sri. Dia punya suami, enggak, suaminya udah meninggal. Dia janda, punya anak 1. Oh, anaknya umur berapa? Umur sekian belas tahun, misalnya gitu ya. Sudah menikah? Belum, anaknya belum menikah. Karena mereka mungkin keluarga miskin, gitu kan ya. Dan juga nggak punya saudara laki-laki. Biasanya kan kalau perjodohan kan dijodohkan sama teman saudaranya gitu. Nah ini karena dia begitu makanya belum menikah. Baik. Nggak pakai lihat tampang anaknya seperti apa, tampang perempuan itu seperti apa. Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, dia kumpulin anak-anak bujangnya, anak-anak lelakinya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya sudah menemukan calon menantu buat saya. Siapa di antara kalian yang mau menikahinya, saya akan menikahkan dia dengannya. Anaknya nanya, dia siapa ayah? Nggak tahu juga namanya siapa. Tapi ayah tahu tempat tinggalnya. Orangnya kayak gimana ayah? Orangnya takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya seperti apa ya? Ayah belum lihat juga wajahnya kayak apa. Masya Allah. Itu anaknya bermikir kan, iya kalau dapet cakep, kalau enggak. Iya kalau bener nih, kalau ternyata kupingnya 3. Jadi mereka masih maju mundur. Ada anaknya 1. Kabarnya yang namanya Asim. Tuh angkat tangan. Lebek ya Abah. Kalau gitu saya aja deh Bah, kawinkan saya sama dia. Dikawinkan teman-teman saudaraku sekalian. Ini namanya kawin dengan takwa nih ya. Nggak pakai lihat apa-apa. Cuman lihat hati seorang perempuan yang telah mengenal muraqabah. Hati seorang perempuan yang telah tahu bahwasanya apapun yang dia lakukan di atas muka bumi ini, Allah melihatnya. Dinikahkan sama Sayyidina Umar, dapat anak. Salah satu anaknya ada yang namanya Abdul Aziz. Kemudian anaknya ini sesudahnya gitu ya melahirkan seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dianggap sebagai pembaharu Islam kurun pertama. Sebab Islam ini setiap 100 tahun ada pembaharunya. Nah, pembaharu Islam kurun pertama itu seorang laki-laki khalifah Amirul Mukminin yang sangat adil, teman-teman sekalian, namanya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya.
Itu adalah seorang yang sangat alim, sangat sukses, membawa Islam kepada peradaban yang sangat tinggi sekali. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini nih, orang tuh kalau istri takwa, suami takwa, lahir anak-anak soleh-soleha. Makanya teman-teman kalau tanya gitu kan, gimana sih caranya punya anak yang soleh-soleha? Silahkan, solehahkan dirimu. Insya Allah anak-anakmu akan layak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, saudara sekalian, kembali kepada tadi itu ya, maqam muraqabah. Hatimu biarkan ia merasa bahwa selalu berada dalam pandangan Allah. Gimana caranya nih Ustazah? Caranya gini nih. Dalam setiap keadaan cobalah ingat Allah dan berzikir. Makanya di sini nih pentingnya zikir-zikir harian. Zikir-zikir dalam berbagai keadaan. Kita tuh diajarin sama Nabi. Makan, baca bismillah. Habis makan, baca hamdalah. Bangun tidur. Ini indahnya Islam. Bangun tidur. Kita tuh disuruh bilang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya Engkau mematikan kami. Ya Allah, hanya kepadamulah kami kembali. Jadi begitu bangun tidur, bukan yang diingat hari ini saya mau dagangan apa, atau bisnis saya gimana, atau pekerjaan saya gimana gitu. Hari ini nih suami mau pergi kemana, atau hari ini mau masak bekal anak-anak apa. Tapi begitu pertama kali bangun tidur, yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih ya Allah, udah bangun lagi saya hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk kamar mandi, wudu, ingat Allah. Sambil kumur, ingat Allah, ya Allah, nih mulut saya, jadikan mulut yang mudah menyebut namamu. Jadikan mulut yang selalu mengingatmu. Jadikan mulut saya ini mudah berzikir, menyebut-nyebut namamu, beristighfar padamu. Gitu. Sehingga sekalian, basuh muka saat wudu, ingat ya Allah, jadikan saya di antara wajah-wajah yang berseri-seri, yang kau izinkan kelak di hari akhirat nanti memandang zat-Mu yang mulia ya Allah. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri di surga nanti, karena mereka telah memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, basuh tangan, kamu pun juga sambil mengingat-ingat ya Allah, nanti di hari akhirat nih tangan akan menerima catatan amal perbuatannya ya Allah. Jadikan saya dapat menerima catatan amal perbuatan saya dengan tangan kanan saya ya Allah. Dan jangan jadikan saya menerima catatan amal perbuatan saya dari tangan kiri saya, apalagi dilempar dari belakang punggung saya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ada orang-orang di hari akhirat nanti yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Ada yang dilempar dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Saat itu dia akan berteriak, duh celaka nih saya nih, duh celaka saya ini. Pertanda dia akan segera masuk terjerumus kepada neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman saya sekalian, dia usap kepalanya, dia ingat Allah, ya Allah, jadikan kepalaku berada di bawah naungan arsy-Mu di saat tidak ada naungan selain naungan-Mu. Di saat dia basuh telinganya, dia usap telinganya, dia juga ingat ya Allah, jadikan telinga saya ini senangnya dengar kebaikan ya Allah. Jadikan telinga saya senang mendengarkan firman-firman-Mu ketika dibacakan.
Ketika basuh kaki, ya Allah, jadikan kaki saya ini senang pergi ke tempat-tempat yang mengingatkan saya kepadamu, ya Allah. Jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat saya lalai kepadamu. Dan jadikan kaki saya nanti, ya Allah, ketika melewati jembatan Sirat, terselamatkan sampai di ujungnya, hingga masuk dalam surgamu bersama rombongan orang-orang yang berada di belakang bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ingat Allah dalam segala keadaan. Habis selesai wudhu, dia kemudian sholat. Oh, kalau sholat pantasnya memang ingat Allah, ya kan? Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dari sejak awal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua urusan kecil semua. Urusan bisnis kecil, urusan kesehatan kecil, urusan harta kecil. Ustazah, itu kan urusan besar, Ustazah. Urusan keluarga bukannya urusan besar. Keluarga kan nomor 1. Betul. Keluarga adalah sesuatu hal yang penting. Akan tetapi bahkan keluargamu, nasib mereka berada dalam genggaman Allah. Ketika Allah merahmati mereka, maka mereka pun akan selamat. Karenanya kita bilang Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang lain semua kecil, sebab semua urusan yang lain berada dalam genggaman Allah. Habis selesai sholat, kita baca istighfar, kita baca doa, ingat Allah. Habis selesainya mungkin kita makan. Saat makan tuh kita ingat bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Saat kamu berjalan, kamu tahu bahwa ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepadamu. Kamu tahu kamu berjalannya kemana. Mau keluar rumah kamu bilang bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kamu masuk rumah, kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Habisnya kamu ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Kamu masuk rumah sambil baca surat Al-Ikhlas, gitu, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hari-harimu, teman-teman saudaraku sekalian, kamu melakukan apa yang diperintahkan Allah, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saranamu untuk membuat hatimu jadi bersih. Ala inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub dzikrullah. Kata Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu tuh punya pengkilatnya. Segala sesuatu tuh ada sapunya. Dan sapunya hati, pengkilatnya hati, pembersihnya hati adalah zikrullah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar buat itu. Insya Allah. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, belajar untuk terus ingat sama Allah, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Apa-apaan aja, lagi dapat musibah, ingat sama Allah. Lagi dapat kenikmatan, ingat sama Allah. Lagi sehat, ingat sama Allah. Lagi sakit, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu akan jadi hati yang lebih bersih. Hatimu akan jadi hati yang lebih bersih. Hatimu bakalan jadi hati yang selamat. Kamu tahu bahwa tidak ada orang bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Kamu tahu bahwa tidak ada sesuatu dapat terjadi di atas muka bumi ini kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang dapat melakukan apapun terhadap dirimu. Dan teman-teman saudara sekalian, kamu, saya, kalau enggak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dah deh, benar-benar lanakunanna minal khasirin. Kita semua rugi, kita semua enggak enak, kita semua enggak nyaman hidupnya. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, menurut Ustazah siapa orang yang hidupnya paling menderita? Orang yang hidupnya paling menderita adalah orang yang sama Allah tidak diizinkan untuk mengingat dia. Orang yang hidupnya paling menderita
adalah orang yang dalam hidupnya Allah tidak perkenankan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling menderita. Kesian. Dia pikir hidup tuh cuma urusan makan, urusan tidur, mohon maaf urusan hubungan badan gitu. Urusan nyari duit gitu doang, terus kamu mati gitu. Kesian amat. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya udah ketemu orang-orang kaya. Apakah hidupnya bahagia? Enggak juga. Saya ketemu orang-orang kaya. Mungkin di antara teman-teman nih yang udah ketemu banyak orang-orang kaya gitu, saya barangkali. Karena saya pergi kemana-mana, ke negara mana-mana, ketemu sama banyak orang, teman-teman. Asli, orang kaya ketemu sama saya, yang dia ceritain penderitaan. Yang diceritain kesulitan-kesulitan hidup. Sama-sama aja. Yang diceritain penyakit-penyakit. Sama-sama aja, teman-teman. Saya ketemu banyak orang, teman-teman saudara sekalian, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang miskin. Apakah mereka menderita? Belum tentu juga. Jadi bukan karena itu orang bisa hidup susah, orang bisa hidup menderita, ataupun orang bisa hidup bahagia, bukan karena harta kok gitu. Bukan juga karena kecantikan. Saya udah sering ketemu orang-orang cantik-cantik gitu, yang glowing-glowing, yang Masya Allah luar biasa itu ya, memalingkan wajah gitu. Kalau ngelihat ya emang cakep, beneran cakep gitu. Teman-teman sekalian, apakah mereka hidupnya berbahagia? Belum tentu. Bukan itu gitu, jaminan kebahagiaan. Terus apa tuh jaminan kebahagiaan? Hati ini tenangnya, senangnya kapan? Ketika dia ingat sama Allah SWT. Ustazah pernah ketemu orang-orang yang hidupnya damai, hidupnya tenang dengan mengingat Allah, banyak. Salah satunya, makanya saya sampai tulisin buku tuh. Karena saya tuh pengen ngasih tahu banyak orang, di situ loh letaknya ketenangan hati. Di situ loh letaknya keselamatan hatimu. Ada pada hidupmu yang kamu jadikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, saya ada di buku itu cerita tentang namanya, ada saya kasih judul Wanita di Bis, Bidadari Bumi 1. Ya, Wanita di Bis. Saya ingat, saya hari itu lagi dapat tugas buat ngajar. Ngajar perempuan-perempuan di Kota Tarim. Jadi bukan anak pesantren, tapi pesantren kami membuat kayak pesantren kilat selama 40 hari tapi tidak menginap, buat ibu-ibu gitu yang nggak pernah belajar. Saya diminta tugas untuk mengajar waktu itu, tentu dalam bahasa Arab ya. Saya hari itu pagi-pagi saya nyuci baju. Nah ini saya harus ceritain dari urusan nyuci baju dulu nih. Sebagaimana anak santri itu kan kalau nyuci baju, kalau belum kotor semuanya belum dicuci-cuci ya. Jadi udah kotor semuanya saya cuci tuh. Habis itu saya siap-siap, saya kemudian nungguin bis datang untuk menjemput kami ini. Dan juga saya ya sebagai guru gitu kan, sama beberapa ibu-ibu yang memang mau berangkat ke tempat kajian itu gitu. Dari daerah situ dijemput pakai bis. Saya belum nyampe tuh bisnya, saya liatin bisnya belum nyampe. Saya udah liatin ada inian teman-teman, angin dari jauh. Ini ya luar biasa ya, tinggal di negeri Arab, apalagi di kampung gitu. Kita tuh angin tuh kelihatan, angin kencang tuh kelihatan. Jadi kalau angin di gurun pasir tuh, kalau datang tuh bawa debu. Jadi si pasirnya itu ke bawah gitu. Kadang-kadang mulai yang muter-muter itu yang pokok segala sampah-sampah keangkut semuanya gitu. Kayak gitu tuh anginnya. Waduh udah kejauhan. Saya jadi mikir aja, jemuran saya gimana kabarnya nih. Kalau kebawa sama angin kan saya pulang-pulang gak punya baju. Jadi akhirnya begitu ngeliat angin dari kejauhan kayak begitu, saya pikir, waduh nih saya selamatin dulu di jemuran saya. Saya masuk lagi teman-teman. Saya masuk lagi, saya selamatin jemuran saya dalam asrama. Saya turun buru-buru. Begitu saya turun, bisnya udah jalan. Kelihatan tuh ekornya, ya gimana ini. Untungnya kajian saya di jam yang kedua. Jadi saya ngajarnya di jam kedua, bukan jam pertama gitu. Jadi saya telepon kembali tuh pihak inian ya, panitia gitu.
Saya bilang, tolong dong nih saya ketinggalan bis. Dia bilang, lebih ustazah, ursilil bas ba'da dzalik. Nah, sebentar lagi kita kirimin bisnya gitu. Ternyata yang datang adalah bis yang tadi abis nganterin orang-orang itu. Habis nganterin, ngedrop, kemudian balik lagi jemput saya. Bisnya gede banget, kayak bis apa ya, bis antar kota antar provinsi itu loh. Teman-teman pernah tahu? Iya kan, besar banget gitu. Penumpangnya saya doang, sendirian gitu. Depan ada supir sama kernetnya gitu kan. Saya sendirian, ya Allah, berasa nggak enak banget kan. Nggak seberapa lama jalan, ada ibu-ibu tua berhentiin mobil, berhentiin bis ini. Oh, saya seneng tuh. Dia naik gitu kan. Kita memang biasa di sana nggak saling kenal pun saling bertutur sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gitu kan. Saya tegurin dia, saya cium tangan, terus dia duduk gitu. Saya pengen sebenarnya ngajakin dia ngobrol. Tapi dia begitu naik aja langsung la ilaha illallah. Lagi zikir, saya nggak mau gangguin orang. Jadi saya duduk aja gitu di belakang dia, kira-kira 2 baris lah gitu. Mobil pun, bis pun mulai melaju nih, kenceng. Tambah kenceng, tiba-tiba ada anak lewat. Jadi bisnya itu ada anak lari gitu, kayak umur 2-3 tahun lari aja di jalanan. Bu, bisnya kan kaget kan, takut nabrak tuh anak gitu kan. Dia ngerem sejadi-jadinya teman-teman. Saya waktu itu kurus. Jadi saya tuh waktu iya. Sekarang saya udah luar biasa. Dulu saya kurus sekali gitu kan. Nah segitunya aja, orang kurus kan ringan ya. Segitunya aja saya tuh sampai karena ngerem kan. Dunia kan gitu kan, saya nabrak ya, bangku di depan saya gitu, dan saya pegangan kenceng banget gitu kan. Saya selamat, begitu mobil berhenti itu saya masih selamat gitu kan. Yang enggak si ibu tadi itu kejungkal teman-teman, kejungkal, abis itu kayak terpelanting jatuh di bangku di undak-undakan di tangganya bis. Jatuh di tangganya bis, dia kayak mau mempertahankan diri, dia pegangan besinya itu. Tahu-tahu di besi itu tuh licin besinya, terus ada bagiannya tuh yang menonjol gitu. Ada besinya yang keluar, jadi masuk ke tangannya, berdarah, tangannya dilepasin. Jadinya dia terpelanting sampai ketika bis benar-benar berhenti, itu dia ada di depan saya persis mukanya. Gitu kan ya, mukanya dia itu depan saya gitu, dengan tangan yang berdarah-darah dan dengan badan yang udah nggak jelas posisinya gitu. Saya bayangin, ini pasti sakit banget ini badannya. Yang saya heran, bikin saya melongo dan semalaman dari itu saya nggak bisa tidur, adalah raut wajahnya ketika benar-benar sudah tidak berdaya ada di depan saya itu, teman-teman sekalian. Itu wajahnya, bibirnya tersungging senyum yang sangat indah sekali. Senyum lebar banget gitu. Saya sampai yang jangan-jangan kena saraf kepala nih. Kena saraf otak nih. Ini kenapa nih kok malah senyum gitu. Dia tuh senyum sambil bilang kayak begini. Rabbuna Karim, alhamdulillah, makasih ya Allah. Dia bilang makasih sama Allah teman-teman. Udah habis kayak begitu loh, luka kayak begitu, badan kayak begitu, darah-darah dan sakitnya terpelanting kayak begitu kan. Dia bisa-bisanya gitu, makasih ya Allah, sambil senyum lebar banget, makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya tanya gitu, Bu, gimana? Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak. Kok kayak agak aneh gitu saya dengernya. Saya papah dia sambil saya iniin lukanya gitu kan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nak. Dia bilang gitu. Saya tanya karena saya gak ngerti gitu. Kenapa bisa begitu Bu? Apa yang kamu maksud gitu? Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya gitu. Saya bilang kenapa gitu? Nah, Allah itu kalau lagi cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut, alhamdulillah Allah cinta sama kita, makasih ya Allah, makasih ya Allah.
Saya habis itu turun tempat saya mengajar sampai malam tuh. Saya nggak bisa tidur semalaman. Saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bolak-balik gitu bilang, ya Allah, ini hambamu yang satu ini ya Allah. Engkau lingkupi dia dengan segala kesenangan, gak kurang-kurang kau kasih segala kesenangan dalam hidupnya. Tapi hambamu yang satu ini ya Allah, terkadang malah lupa kenikmatan tersebut, lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Begitu dikasih yang gak enak, umpatannya, keluh kesahnya udah merasa jadi kayak orang paling menderita sedunia. Sementara ada hamba-hambamu ya Allah di atas muka bumi ini, jangankan dikasih kesenangan, dikasih kesusahan, dikasih sakit, dikasih berdarah, terluka, dan dia bilang, makasih ya Allah, engkau sangat baik sekali, terima kasih ya Allah. Betapa malunya saya sama Allah SWT hari itu, teman-teman. Ada orang-orang di atas muka bumi ini yang mereka bahkan ketika dikasih sakit mampu mensyukurinya selayak dirimu, bahkan lebih baik daripada dirimu ketika dikasih kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Hati kita ini rasanya memang masih jauh untuk menjadi hati yang mengerti berterima kasih kepada Allah SWT. Masih jauh dari merasakan kehadiran Allah SWT. Masih jauh dari selalu mengingat Allah SWT dalam segala keadaan. Kita masih harus terus meminta kepadanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allah, untuk selalu bantulah aku untuk dapat mengerti berterima kasih padamu. Ya Allah, hati yang bahagia yang begitu, teman-teman, yang kenal sama Allah Tuhannya. Hati yang selamat yang begitu, teman-teman, hati yang dekat dengan penciptanya. Hati yang bahagia, hati yang selamat. Mudah-mudahan hati kita menjadi salah satunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian makom yang lebih tingginya dari itu, ya, hati itu. Hati kalau terus ingat sama Allah, apapun yang terjadi dia ngeliatnya Allah gitu. Nanti lama-lama bisa naik hatinya kepada makom musyahadah, menyaksikan Allah. Tidak hanya merasa dirinya dilihat sama Allah, tapi dianya melihat Allah pada apapun. Dianya menyaksikan Allah SWT pada apapun. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ada orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hati seperti itu, ya. Tentu saja dari para nabi-nabinya Allah, dari para wali-walinya Allah SWT, dari para ulama-ulamanya Allah SWT yang sudah faham bahwa tidak ada apapun, semuanya yang lihat Allah semua gitu. Itu ya, hatinya bukan hanya selamat tuh, tapi jadi hati yang selalu tenang, jadi hati yang selalu damai. Mau siapa presidennya, mau berapa harga BBM-nya gitu. Itu hatinya damai terus-terusan tuh, apalagi harga bawang, harga cabai, udah nggak sama sekali jadi pikiran mereka gitu ya. Masya Allah, mau siapa hidup, mau siapa lahir, mau siapa meninggal dunia, hati mereka selalu tenang, hati mereka selalu damai. Apapun yang terjadi gitu, hati mereka selalu berada dalam kedamaian. Hati mereka bukan hanya selamat, sekali lagi, akan tetapi hati mereka berbahagia. Berbahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menyaksikan Allah pada apapun dan siapapun. Ini ngelihat teman-temannya nih. Dia ngelihat teman-temannya gitu kan. Enggak sebenarnya. Sebenarnya dia ngelihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri alaihi ridwanullah. Maksudnya dia melihat pergerakan Allah pada diri setiap manusia. Gitu ya. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Mundu 30 sanah ma kallamtu ahada." Sejak 30 tahun terakhir, saya enggak pernah ngobrol sama orang. Murid-muridnya pada heran. "Illa tukallimna ya Syekh." Enggak kok Syekh, selama ini Syekh selalu ngobrol sama kami kan.
Kata saya, la innama ukalim rabbi. Enggak, saya nggak pernah ngobrol sama kalian. Tiap kali saya sedang berbicara, saya sedang berbincang-bincang dengan Allah. Saya sejatinya sedang berbicara dengan Allah. Karena Allah melihat saya perhatikan betul. Ucapan-ucapan saya memang sesuai, memang apa yang Allah SWT inginkan untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan nih, kali-kali aja kita bisa kayak begitu. Kayak saya sekarang nih saat bicara nih, kalau saya ngelihatnya, saya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang hadir adalah hamba-hambanya Allah. Orang-orang yang sedang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berbicara sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Dan saya tahu Allah sedang mendengar saya, Allah sedang menatap saya. Saya sampaikan apa yang Allah inginkan untuk saya sampaikan kepada kalian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah inginkan kalian mendekat kepadanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya menyaksikan Allah dalam dirimu. Demikian pula kalau kamu saat ini berpikir, oh kamu mendengar saya, akan tetapi sejatinya Allah telah menghadirkan saya di majelis ini dan mendengarkan ucapan-ucapan ini yang ditujukan untuk saya. Allah sedang menginginkan saya mendengar ini, dan ini adalah pesan-pesan dari Allah untuk saya. Kalau kamu berpikirnya seperti itu, maka kamu menyaksikan Allah dalam diri saya. Sebagaimana saya tadi menyaksikan Allah dalam diri kalian. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh udah bisa setiap waktunya kayak begitu. Melihat Allah pada apapun, melihat Allah pada siapapun, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mohon maaf boleh saya ambil tisu. Bentar ya. Ya, kasih. Saudara sekalian saya muliakan, Rabi'atul Adawiyah. Saya kasih contoh nih biar enak. Rabi'ah Adawiyah itu hampir semua orang pernah tahu lah ya. Pernah dengar lah sekurangnya namanya sebagai seorang muslimah. Kamu pasti pernah dengar nama Rabi'ah Adawiyah. Seorang ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang banyak versi nih ya Rabi'ah Adawiyah ini. Ada versinya Rabi'ah Adawiyah di Aqsa. Saya pernah sampai sana juga, tempat ibadahnya Rabi'atul Adawiyah di Palestina. Teman-teman, dekatnya Masjidil Aqsa sana di Baitul Maqdis ya. Itu ada tuh tempat ibadahnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Tapi saya juga pernah sampai di Mesir, dan saya ketika berziarah ada salah satu pemakaman di Mesir, di situ juga di Kairo ya. Di situ dibilang bahwa ini adalah makamnya Rabi'ah Adawiyah. Wallahu a'lam. Akan tapi memang Sayyidah Rabi'ah Adawiyah adalah seorang perempuan ahli ibadah yang hidup sezaman sama Sayyidina Hasan Al-Basri, sama Imam Hasan Al-Basri. Itu sezamannya sama beliau ya. Dan kita semuanya tahu seperti apa ibadahnya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu teman-teman setiap malamnya punya 1000 rakaat sholat sunnah. Ini kalau teman-teman bilang, saya kok gak keburu ya Ustazah? Itu gimana sih, saya kok jadinya gak percaya nih kalau denger-denger kayak beginian nih. 1000 rakaat loh satu malam. Kayak gak keburu tuh, walaupun kita mau cepet-cepet sholatnya kayak gimana sekalipun gak nyampe loh 1000 rakaat. Nah itu, karena kamu itu beribadah untuk kamu melaksanakan kewajiban perintah Allah SWT. Sementara mereka beribadah sebagai sebuah kesenangan. Ya beda. Makanya juga beda waktunya juga yang Allah SWT berikan. Meskipun memang sama-sama satu harinya sama dengan 24 jam gitu. Tapi waktunya tuh beda-beda. Gitu kan? Karena memang nilainya di mata Allah SWT beda-beda. Jadi Allah bikin keberkahan waktunya berbeda juga. Nah ini Rabi'ah Adawiyah teman-teman sekalian. Dia satu malam sedang ibadah pada Allah SWT. Dia lagi sholat gitu.
Habis selesai sholat malam, nikmat banget. Robiah Adawiyah tuh dari merasa nikmatnya sholat malam sampai bilang, Muhammad seni mundu arba'ina sanah ila tulu'ul fajr shadiq. Enggak ada yang bikin kesel saya. Hidup saya nih 40 tahun saya gak pernah susah. Saya gak pernah kesel. Saya gak pernah marah. Saya gak pernah sedih. Keren kan? Hati ini kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau udah sampai makom musyahadah teman-teman, kebahagiaannya itu suka citanya hati, itu sampai bikin gak lagi ngerasain susah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tahuilah sungguhnya para kekasih-kekasih Allah la khaufun 'alaihim, mereka enggak punya rasa takut, wa lahum yahzanun, dan enggak pernah bersedih hati. Nggak ngerti takut, nggak ngerti khawatir, nggak pernah ngerti sedih hati. Kenapa gitu? Ya karena itu tadi gitu. Ada Allah dalam hati mereka teman-teman. Nah ini Sayyidah Robiah Adawiyah nih, salah satu di antara orang yang seperti itu. Dia bilang sejak 40 tahun masa hidup saya nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah kesel, kecuali saat terbit fajar. Saat datang subuh tuh saya kesel, ya ampun, abis nih waktu tahajudnya. Lama lagi nih nungguin malam, baru bisa sholat malam. Gitu. Sedihnya karena berhenti waktu tahajud. Kita kalau pagi juga suka sedih. Berhenti waktu tidur. Perasaan baru juga tidur udah pagi aja nih. Ya ampun, badan masih pegel-pegel nih. Udah harus kembali kerja lagi gitu ya. Nah ini sama-sama sedihnya, beda aja, coba beda penyebabnya aja ya. Insyaallah. Sehingga sekalian Sayyidah Robiah Adawiyah, pernah satu malam dia habis lagi sholat nih, ada maling masuk ke rumahnya Robiah. Dia salam dari sholat, kelihatan ada bayangan berkelebat. Sayyidah Robiah berpikirnya, nih perhatikan, hati yang sudah sampai maqam musyahadah, menyaksikan Allah pada apapun dan siapapun. Robiah ketika ngelihat bayangan berkelebat, dia mikir begini, ya Allah, ada hambamu kau masukkan ke dalam rumahku. Maling loh ini. Ya, tapi walaupun maling kan hamba Allah, emang bener ya kan. Tapi bisa gak kamu berpikir seperti itu? Ini keren banget hati ini ya, Masya Allah. Keren banget. Ada hamba Allah, ya Allah ada hambamu engkau masukkan ke dalam rumahku. Karena dia hidupnya antara dia sama Allah. Menyaksikan Allah pada apapun dan siapapun teman-teman. Dia termasuk maling masuk, ini juga nyaksiin Allah gitu ya Allah. Kan gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi dia ngelihatnya hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumahku. Yang begini biasanya menginginkan harta dunia. Robiah malah inget-inget, saya punya apa ya? Ya ampun, kesiannya saya gak punya apa-apa. Uang gak ada, udah saya kasihin kemarinan sedekah. Baju, gak ada, orang baju saya yang melekat di badan aja, mas satu lagi dicuci. Apa gak ada, makanan saya gak punya. Segala emas-emasan apa semua saya gak punya. Allah kesiannya tuh orang. Kesian katanya. Kesian sama hamba Allah yang sudah Allah masukkan ke dalam rumah Robiah tapi gak ada apa-apa. Dan emang beneran, si maling buka lemari kagak ada apa-apa, buka kotak gak ada apa-apa, buka tudung saji gak ada apa-apa juga. Masya Allah, Masya Allah. Abisnya tuh maling kayaknya gerak sana gerak sini gak dapet apa-apa, disamperin sama Robiah, dideketin. Ling, Pak, malu kan ketahuan gitu. Sama Robiah ditanya, maaf Pak, Bapak masuk ke rumah saya karena ngarep dunia, ngarep harta Pak, ngarep bisa ketemu uang di sini Pak. Iya. Bapak sedih ya Pak, karena di rumah saya ternyata nggak ada uangnya Pak. Iya katanya. Ya Allah Pak, Bapak ngarepin dapat apa gitu ya Pak di sini ya Pak dari harta benda. Ternyata nggak ada apa-apa ya Pak rumah saya Pak. Iya. Ya Allah Pak, saya nggak mau ada orang masuk rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Ini diucapin bukan sama tamu teman-teman, sama maling.
Karena dia ngelihatnya hamba Allah. Dia melihat Allah pada apapun dan siapapun. Maka Robiah kemudian minta tolong kepada si maling itu, Pak, boleh Bapak bantu saya? Silakan wudhu 2 rakaat, Pak. Dan sholatlah di sini. Silakan wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat di sini. Saya akan berdoa buat Bapak, sehingga andai pun saya tidak dapat memberimu sesuatu dari harta dunia, semoga Allah bisa memberimu sesuatu dari harta akhiratnya. Subhanallah, tuh maling nurut. Dia wudhu, teman-teman. Dia wudhu, habis itu sholat 2 rakaat di tempat sholatnya Robiatul Adawiyah. Habis selesai dia sholat, dia salam, angkat tangan Robiah Adawiyah, minta kepada orang tersebut untuk mengaminkan doanya. Robiah Adawiyah angkat tangan. Dia bilang ini, ya Allah, ada hambamu engkau utuskan masuk ke dalam rumahku, menginginkan sesuatu dari harta duniamu. Maafkan Robiah ya Allah, tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Ya Allah, jika engkau halangkan dia dari harta duniamu, jangan halangkan dia dari harta akhiratmu. Masukkan dia ke dalam surgamu, jadikan ia sebagai salah satu dari penghuni surgamu ya Allah. Gitu. Diaminin tuh orang. Fatihah, baca Fatihah, terus keluar. Itu teman-teman saya sekalian, saya yakin doa Robiatul Adawiyah mustajab, keluarnya dari hati. Suatu tuh keluarnya dari hati, nyampenya ke hati, diterima sama pemilik hati. Kalau mustajab, gitu ya, orang masuk ke rumah Robiah maling, keluarnya jadi penghuni surga. Karena yang didapati adalah seseorang yang hatinya telah bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekalian saya muliakan dirimu. Kalau bisa kayak begitu, kalau hati kamu tuh bisa kamu pupuk terus kayak gitu, menuju perjalanan kepada hal yang seperti itu, kamu akan menjadi salah satu dari orang paling bahagia di dunia ini. Kamu lihat suamimu, gitu ya, tapi kamu tidak melihatnya sebagai Fulan bin Faltan, tapi kamu melihatnya sebagai hamba Allah, yang Allah jadikan kunci surgamu berada di tangannya. Nih para istri dengerin saya. Yang bukan jadi istri gak usah dengerin, gak apa-apa. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu ngelihat suamimu nih ya, tidak hanya melihatnya sebagai suami saya, Fulan bin Fulan misalnya gitu kan. Enggak gitu. Namanya Pak ini, kerjaannya ini, dia orangnya kayak begini, enggak gitu. Atau bapaknya anak-anak, enggak gitu juga. Kamu ngelihat suamimu sebagai hambanya Allah, yang Allah jadikan kunci surgamu ada di tangan dia. Lain tuh. Perlakuanmu sama dia bakalan lain dah, kalau cara mikirmu kayak begitu. Lain. Kamu mau bandel-bandel, kamu mau bohongin dia, kamu mau durhakain dia, kamu mau nyakitin hati dia gitu, mikirnya surga saya nih, tar kunci surganya dia telan, tar kunci surganya dia buang, gak balik nih saya, gak balik ke surga, dia ilangin kunci surganya. Ya ampun, makanya kita baik-baikan sama dia gitu. Nanti kalau dia lagi sangat menyenangkan, kita bilang, emang surga nih emang enak. Jalan surga suami kita. Emang surga emang sebegitu menyenangkan. Kalau dia lagi nyebelin, surga emang berat. Insyaallah. Kalau ngelihatnya gitu tuh teman-teman sekalian, hatimu jadi hati yang selamat. Hatimu jadi hati yang selamat. Ustazah, tapi suami saya gak sholat. Urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Kamu gak akan ditanya sama Allah kenapa suami kamu gak sholat. Enggak. Kamu gak akan ditanya sama Allah. Makanya tuh teman-teman saya tuh di sana pada nanya, Ustazah, katanya suami kita itu jalan surga Ustazah. Tapi suami saya gak sholat loh Ustazah. Gimana ceritanya dia mau jadi jalan surga? Kan saya bilang jalan, belum tentu dia masuk surga.
Teman-teman, Asia itu istrinya Fir'aun. Tapi Asia masuk surga. Fir'aun emang masuk surga? Enggak. Begitu kan? Nah, makanya kalau kita punya suami yang kurang soleh, ya imam kita Asia ini teman-teman saudaraku sekalian. Kita insya Allah masuk surga dengan kita menjadi istri yang soleha. Suami kita belum tentu. Dan alhamdulillahnya kan suami kita juga gak Fir'aun amat. Ya kan? Jadi udah tuh ingetin aja tuh, ya Allah, Asia. Gitu. Belum tentu. Kita berharap mudah-mudahan suami kita selalu dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, kasih sayangnya, biar dia juga masuk ke dalam surga. Tapi yang pasti urusan dia sholat, urusan dia di luar kayak gimana, itu nggak jadi pertanyaan bagimu. Tidak menjadi pertanggungjawabanmu, teman-teman. Ustazah, suami saya susah dibangunin, boleh nggak saya siram? Astagfirullah. Saya bilang nih ya, dengerin saya. Saya bilang suami kamu nggak sholat, itu kamu nggak dosa. Kamu nyiram suami kamu dosa besar. Ya ngapain kamu ngerjain dosa besar hanya untuk biar dia melakukan sesuatu hal yang kalau dia nggak lakuin sekalipun kamu nggak dosa. Begitu kan? Jadi biarin aja di ustazah. Suami nggak bangun, ya kalau kamu sayang bangunin, tapi dengan penuh sayang, dengan penuh cinta. Dia nggak bangun sekali dua kali, ya udah, biarin aja. Sisanya angkat tanganmu, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 1, 2, 3 waktu Allah kemudian mengijabah doamu. Dia jadi sholat. Jangan salah teman-teman, ketika suami hijrah kemudian dan dia jadi sholat, bisa jadi loh lebih baik daripada kamu. Ada banyak diantaramu ini yang punya pengalaman seperti itu, bukan? Ketika suami ibadah, wah oh ya Allah, kita ketinggalan sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Yuk, lihat suami, lihat Allah pada diri suami. Lihat suami sebagai seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kunci surgamu ada pada genggamannya. Emang kok kunci surga istri itu adanya sama suami. Siapa yang ngomong begitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kamu perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suami adalah jalan surga bagimu. Jika kamu mentaatinya, baik padanya, dan jalan neraka bagimu jika kamu tidak berbuat baik padanya. Ustazah, tapi suami saya selingkuh. Urusan dia. Kamu tidak akan ditanya, nggak akan jadi pertanyaan kubur bagimu. Kenapa suamimu selingkuh? Nggak jadi urusanmu, teman-teman. Nggak jadi urusanmu. Suamimu di luaran sana sama perempuan siapa, itu nggak jadi urusanmu, nggak jadi pertanyaan kuburmu. Tapi kamu marah-marah, ngomel-ngomel sama dia, pakai nunjuk-nunjuk, pakai ngebanting-banting, apa nih, panci. Itu akan jadi pertanyaan bagi kamu gitu. Jadi kenapa kamu harus fokus kepada hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawabmu dan kamu lupa terhadap hal-hal yang akan Allah Subhanahu Wa Taala pertanyakan kepadamu. Fokus aja sama pertanyaan yang akan Allah tajakkan padamu mengenai suamimu. Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Ya Allah, saya taat padanya. Ya Allah, saya hormati dia. Sebab engkau memerintahkan saya untuk itu, ya Allah. Kan enak tuh kalau kayak gitu. Urusan suamimu kayak gimana, perempuan lain, apapun yang dia lakukan, gak jadi pertanyaanmu kok. Udah tenang aja, tidur aja yang nyenyak, makan aja yang enak. Saya tahu nih perempuan-perempuan nih, gak di Jakarta, gak di Makassar, gak di mana-mana. Ya Allah, sampai bilang sama saya, Ustazah, ternyata saya baru tahu cara diet paling mudah. Turun 15 kilo saya, Ustazah, waktu suami berbagi hati sama janda belakang rumah.
Masya Allah. Dah teman-teman, gak usah begitu. Ya, gak usah begitu. Yang gak jadi pertanyaanmu, gak usah kamu pikirkan. Betul. Gak usah kamu pikirkan. Yang santai aja hidup. Antaramu dengan Allah. Antaramu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bicara tentang ini ya. Saya jadi ingat, ada juga itu di buku Bidadari Bumi 2. Dan saya ceritain ini. Ini satu cerita yang menarik nih buat saya. Satu perempuan solehah diceritakan sama guru saya. Ini urusan suami istri nih. Ini kayaknya ibu-ibu Makassar tertarik nih yang beginian. Tahu gitu saya temanya urusan suami istri nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, diselip-selipin ya. Teman-teman sekalian, ada satu perusahaan keluarga. Jadi ada satu keluarga besar punya satu perusahaan, gitu ya. Kemudian perusahaan itu tuh dipegang sama abang yang paling sulung. Nah, satu waktu abang yang paling sulung nih meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak, gitu. Nah, selama ini perusahaan ini juga banyak dibantu sama istrinya juga, si abang ini. Jadi ini keluarga nih sesudah si abangnya meninggal, mereka rapat tentang siapa yang akan menikahi jandanya abang mereka, biar perusahaan itu nggak kemana-mana gitu pengaturannya. Seru juga nih ya. Nih kalau yang denger produser nih bisa dibikin sinetron nih. Akhirnya kemudian si adik-adik ini pada rapat, mereka kemudian mikir siapa nih ya yang mau kita nikahkan sama jandanya abang kita ini. Nah itu enggak ada yang sudah sampai di usia nikah dan belum menikah gitu ya, selain ponakannya. Jadi anak salah satu adiknya. Kebayang dong, paut umurnya. Jadi yang janda ini umurnya di atas 40-an tahun, gitu ya, kayak 40 sekian tahun. Siang anak ini yang mau dinikahkan ini, ponakannya umurnya baru 20-an tahun. Jadi ini jandanya mau dikawinin sama berondong, sama anak muda. Wah, si anak ini dipanggil kan sama orang tuanya, sama paman-pamannya. Ayo nak, nih kamu sekarang udah waktunya kamu menikah dan kita udah ketemu nih sama calonnya. Kami minta untuk menikah dengan dia. Siang anaknya nih seneng aja kan mau dikawinin. Sama siapa ayah? Kamu nak nanti tungguin selesai masa iddahnya, kamu menikah sama jandanya paman kamu. Dia bilang, ya ampun ya, ama bibi. Itu kan umurnya hampir kayak umurnya mama ya. Masa sih mau nikah sama dia gitu? Ya ampun, saya aja masih 20 ya, dia udah 40-an lebih, ya ampun ya. Masa saya kawin sama dia sih gitu. Kata ayahnya, udah nah ini demi untuk urusan berlangsungannya perusahaan. Udah deh kamu yang penting kawin dulu aja. Ntar nanti kalau kamu belakangan pengen nikah lagi gak apa-apa, nanti kita cariin belakangan. Tapi yang pasti kamu nikah aja sekarang dulu. Dipaksa teman-teman. Kayak itu deh Siti Nurbaya. Tapi ini bukan Siti Nurbaya ini Muhammad Nurbaya. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya kawin juga udah. Dengan paksaan dari keluarganya nih, habis selesai masa iddah tentu aja ya. Selesai kawin. Kawin nih, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Baik-baik aja tuh rupanya gitu kan. Sampai 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian yang perempuan umurnya udah 60 tahunan. Sakit-sakitan. Kadang-kadang ya namanya perempuan kan ya. Saya tahu nih, ini saking duduk aja nih. Tahu kalau duduknya di bawah nih. Saya tahu umur orang tuh dari cara dia duduk. Yang setiap 15 menit ganti posisi. Tuh. Wajah bisa dibohongi, dengkulmu tidak. Oh udah tuh ketahuan tuh, Masya Allah. Dia juga kayak begitu gitu. Umur 60-an tahun tuh udah sering sakit-sakitan gitu kan. Akhirnya keluarganya kesian. Dia panggil, bapaknya nih manggil anaknya nih. Yang adalah suaminya janda tersebut ya. Suaminya si ibu itu sekarang kan udah gak janda tuh kan. Udah kawin 20-an tahun.
Dia bilang kayak gini nih, nak, sekarang ini kan istri kamu kami dengar mulai sering sakit-sakitan tuh, diurut mulu, dikerokin mulu gitu ya. Kayak udah sering sakit-sakitan gitu. Kami mikirin kesiannya sama kamu nih, umur kamu kan masih 40 tahun. Sementara dia udah 60-an tahun. Nah, kalau kamu mau, nak, kamu tinggal sebut aja perempuan mana yang kamu mau, biar nanti kami melamarkannya untukmu. Tenang aja, kamu gak usah ngerasa gak enak sama istri kamu. Nanti kita akan mintain ibu kamu, saudara-saudara, tante-tante kamu yang lain untuk bicara sama dia. Insya Allah dia perempuan baik-baik kok, pasti ngizinin kamu lah untuk mendua gitu maksudnya ya, untuk poligami gitu. Si anak jawabnya kayak gini, enggak ayah, saya enggak mau. Kenapa kok kamu bisa enggak mau? Ya ampun ya, saya enggak akan pernah bisa menjumpai perempuan seperti dirinya. Saya enggak akan sanggup untuk menduakan dia. Dan saya juga merasa cukup sama dia. Kenapa gitu? Nih, pada kepo nih. Bapaknya dan paman-pamannya. Kenapa bisa begitu? Bukannya kamu itu dulu kawin dipaksa-paksa. Dia bilang, iya betul ya, karena saya kan belum kenal sama dia. Dia bilang saya menjadi suaminya sampai sekarang tidak pernah mendengar dia berkata tidak pada saya. Keren. Ini ya, cewek-cewek keren ini nih. Ini pasti karena mereka udah paham bahwa suami adalah jalan surganya. Karena dia sangat paham bahwa hidupnya adalah antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya akan menanyai saya tentang bagaimana cara saya memperlakukan suami saya. Adapun suami saya caranya memperlakukan saya tidak akan menjadi pertanyaan Allah pada saya. Maka saya tidak akan peduli kepada apa yang tidak menjadi pertanyaan saya. Dan saya hanya akan fokus kepada sesuatu hal yang akan saya dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia bilang dari awal saya menikah dengannya, tiap saya lihat mukanya dia senyum. Nih keren banget gak sih? Ayo nih, cewek-cewek tukang ngambek sama suami minggir. Minggir. Cewek-cewek tukang ngomel sama suami. Ya Allah, gak jalanmu. Mari putar balik. Mari putar balik ya. Mari menjadi lebih baik teman-teman saudara sekalian. Masya Allah. Menyaksikan Allah dalam diri suaminya. Dia bilang setiap kali saya lihat dia senyum. Kemudian dia bertanya, lebek habibi. Ya ampun. Dia memperlakukan saya bak raja. Apapun aja yang saya mau, lebek habibi marhaba, lebek. Saya dia manjakan, saya dia sayangi, saya dia hormati. Tidak pernah sekalipun 20 tahun saya bersama dengannya, tidak pernah sekalipun dia berkata tidak kepada saya. Cakep. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, luar biasa sekali. Dia bilang dia tidak pernah membantah saya, tidak pernah telinga saya mendengar satupun kata yang tidak menyenangkan pada saya. Tidak pernah sekalipun saya mendengar dia menghina atau sekurangnya kurang menghargai saya. Tidak pernah sekalipun dalam 20 tahun saya bersama dengannya. Dia memperlakukan saya bak raja. Di saat-saat dia masih begitu sehat, akankah ketika dia sakit, saya kemudian meninggalkannya begitu saja? Tentu tidak, ayah. Saya akan memperlakukan dia sebagai ratu bagi saya. Yuk, belajar. Insya Allah. Jangan dikit-dikit nyari tahu aja handphone suami isinya apaan. Ada di sini orangnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah benahi kehidupan kita semua insya Allah ya. Saksikan Allah pada diri suamimu teman-teman. Saksikan Allah pada diri suamimu. Cari Allahnya aja. Cari ridhonya Allah pada keridhaan suamimu.
cari cinta Allah pada cinta suamimu. Cari pahala dari Allah dengan pengabdianmu kepada suamimu. Sehingga sekalian saya muliakan, ini juga nih, saya punya pengalaman pribadi. Bukan, tapi dari orang terdekat saya, kakek saya sama nenek saya nih ya. Sekarang keduanya sudah meninggal dunia. Kakek saya itu meninggal di usia 101 tahun. Ya. Dan sampai dengan usianya 96 tahun, kayak 4 tahunan, 5 tahunan sebelum beliau meninggal, itu beliau baru pikun. Sebelumnya beliau nggak sakit apa-apa, nggak punya darah tinggi, nggak punya kolesterol, nggak punya asam urat, nggak punya apa-apa, sehat. Saya nggak tahu gitu apa yang jadi sebab sehatnya, tapi kalau saya tanyain beliau bilang tahajud nggak pernah ditinggal, ma Al-Quran nggak pernah tinggal. Selain daripada sholat wajib apa semuanya berjamaah gitu ya, tapi yang pasti itu beliau bilang nggak pernah tinggal tahajud, sama nggak pernah tinggal Al-Quran. Teman-teman sekalian, ini kakek saya ini, dia punya istri, bukan nenek saya, tapi kayak nenek sambung saya gitu ya. Usianya itu bedanya jauh. Jadi di saat kakek saya itu usianya 90 tahunan, itu beliau usianya sekitar 60-70 tahunan gitu. Beda paut umurnya jauh juga gitu. Tapi nenek itu memang solehah sekali sebagai seorang istri gitu. Solehah banget sama seorang istrinya. Nah, ketika beliau itu ketika kakek saya itu pikun, itu nenek saya sakit. Nenek saya sakit semakin berat, itu suaminya udah pikun. Sampai suaminya tuh pernah bilang, kakek saya tuh pernah bilang gini, ada orang sakit tuh di rumah nggak pulang-pulang, padahal istrinya. Lucu banget dah. Sampai kemudian nenek waktu itu meninggal dunia gitu ya. Dan itu saya lagi ada di sana, lagi ada di kampung kami di Indramayu. Jadi cerita ini nih saya tahu persis gitu ya, karena memang kami yang mengalaminya gitu. Itu nenek dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tertolong gitu. Maksudnya masih di jalan, itu beliau sudah meninggal dunia. Akhirnya begitu dengar nenek meninggal dunia, itu abah saya yang adalah menantu. Abah saya itu menantu dari ini ya, dari maksudnya ini adalah kakek saya, ini adalah ayahnya ibu saya. Dan kakek saya ini luar biasa, pikunnya itu dia ingat sama yang laki-laki tapi nggak ingat sama yang perempuan. Termasuk istrinya beliau nggak ingat gitu ya, tapi sama menantunya ingat yang laki-laki gitu. Termasuk sama saya sebagai cucunya beliau lupa gitu. Tapi sama suami saya itu beliau malah ingat gitu. Dia malah waktu kami datang itu dia nanya, suami saya namanya Ahmad. Ahmad siapa ini? Padahal saya yang cucunya, sakit hati saya. Shalom. Nah itu termasuk juga hari itu gitu. Abah saya duduk di sampingnya kakek saya gitu kan. Nungguin jenazah buat didatangkan gitu. Karena memang udah mulai dikembalikan gitu kan, jenazahnya itu udah lagi dibawa pulang gitu. Nah kami ini di Indramayu kota kecil aja, jadi bawa pulang juga paling 10 menit, 15 menit sampai gitu. Abah saya duduk berduaan nih sama kakek gitu kan, di serambi depan gitu. Kakeknya tuh dipanggil Njid ya sama kami ya, dalam bahasa Arab artinya kakek. Terus bilangin gitu, Njid apa kabarnya gitu, baik alhamdulillah gitu. Njid gimana kesehatannya, udah tanya-tanya nih gitu. Habis itu nggak lama kemudian, ini kakek saya ini udah pikun, bener-bener pikun, nggak inget sama istrinya teman-teman. Dia nggak inget sama istrinya. Begitu jenazahnya itu dibawa, ditaruh di depannya kakek. Kakek kemudian pertamanya kayak bilang kayak gini, siapa itu, gitu kan? Ada orang meninggal, gitu nggak tahu sama sekali gitu. Dan dia juga nggak paham gitu. Begitu dia buka jenazahnya nenek saya nih. Itu subhanallah, ingetannya kembali 100%. Dia lihat istrinya, terus dia bilang, ya Allah, ini Fadlun, sampai disebutin sama dia, ini Fadlun binti Zain Bahbud, Masya Allah, ini istri saya nih, dia sangat soleha sekali. Diciumin teman-teman dari ujung rambut ke ujung kaki. Diciumin sama kakek, ini istri saya Allah, dia ciumin. Kemudian dia bilang, ya Allah saksikanlah, saya ridho sama dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya ridho sama dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya ridho sama dia ya Allah, dari ujung rambut ke ujung kaki. Dia pelukin, dia ciumin gitu istrinya itu.
Habis itu ditutup kembali, kemudian udah selesai gitu ya, nangis, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, di ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya ya Allah, saya ridho sama dia ya Allah. Habis itu jenazah dimasukin gitu ke dalam, habis itu pikun lagi. Dia bilang ada yang meninggal itu. Ini istrinya Jid, istri. Siapa? Gitu, nggak ingat lagi teman-teman. Saya tuh sampai bilang, Masya Allah, suami udah pikun aja, Allah kembalikan hanya untuk menunjukkan keridhoannya kepada istrinya. Teman-teman sekalian, Allah kayak lagi ngajarin saya Halimah Ali Drus. Teman-teman sekalian, Allah kayak lagi ngajarin saya, Halimah, dapetin dari suamimu keridhoanmu. Jika bahkan andai suami udah pikun sekalipun, Allah bisa saja mengembalikan ingatannya hanya untuk menunjukkan keridhoannya kepada istrinya, untuk membuat istrinya layak. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Teman-teman sekalian, suaminya udah pikun, dikembalikan ingatannya hanya untuk membuat semua orang tahu bahwa wanita solehah ini layak mendapatkan surga sebab ia telah diridhoi oleh suaminya. Yuk belajar untuk bisa melihat Allah dalam diri suamimu, untuk bisa melihat Allah dalam diri anak-anakmu, untuk bisa melihat Allah dalam diri tiap kejadian yang datang di atas muka bumi ini teman-teman. Semuanya hanya pembelajaran kok dari Allah dalam kehidupan kita. Untuk bisa tahu bahwa rezeki itu semuanya dari Allah. Ini banyak perempuan-perempuan bekerja yang saya tahu di Makassar. Boleh, silahkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi keyakinanmu tetap aja. Kamu hanyalah penjemput rizki, pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Kita semua hanya pemakan rizki, yang ngasih kita rizki tetap satu juga, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jangan pernah merasa karena kamu yang memberikan uang selama ini, yang mencari uang selama ini, kemudian kamu bilang bahwa suami saya tuh saya yang ngasih dia rezeki. Gak ada ceritanya. Gak suami, gak anak, yang ngasih rezeki itu tetap satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menyebutkannya dalam Al-Quran, Huwa Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah satu sang pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan yang sejati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun fa warabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit, kata Allah. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Rabbis samawati wal ard. Ini adalah kebenaran demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Innahu lahaq. Sungguhnya ini adalah kebenaran. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana yang kalian telah mengucapkannya. Maka teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan pernah meremehkan suamimu hanya karena kamu punya penghasilan lebih banyak daripada dia. Dia tuh punya maqam, punya derajat, punya pangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kamu muliakan sebagai pemegang kunci surga. Bagimu teman-teman, hormati dia, cari keridhaan Allah dalam diri suamimu. Insya Allah. Yuk belajar punya hati yang mengenal ihsan. Selamatkan hatimu teman-teman, sembuhkan dari segala kebencian, hilangkan segala penyakit-penyakitnya hati. Ingat Allah terus, ingat Allah terus, ingat Allah terus. Hidup ini antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau banyak ingat Allahnya, segala-gala kamu lihat Allah dalam kehidupan kamu, pelan-pelan penyakit-penyakit, kebencian-kebencian hilang semuanya. Gimana kamu mau benci orang? Semua orang itu kan hambanya Allah. Semua orang hambanya Allah teman-teman. Gak mungkin kamu benci.
Kalau kamu paham Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nggak akan ada kekesalan, nggak akan ada iri dengki, nggak akan ada penyakit hati, segala macam hasut ini apa, hilang semuanya. Kalau kamu menjadikan hidupmu antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman enggak usah ada tanya jawab, kita lanjutkannya dengan doa ya. Iya, betul. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair. Tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa usbair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa auzi'na syukra ni'maik wa adikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Lihatlah hati-hati kami ya Allah yang telah begitu lalai kepadamu selama ini. Pandanglah hati-hati kami ya Allah yang seringkali lupa padamu selama ini. Allahumma ya Allah, terkadang kami bahkan sholat akan tetapi kami tidak sadar bahwa kami sedang menghadap padamu ya Allah. Terkadang kami berzikir akan tetapi kami lupa bahwa kami sedang menyebut namamu ya Allah. Kami terkadang membaca Al-Quran, akan tetapi kalimat-kalimat tersebut hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai kepada relung hati kami yang terdalam. Kami tidak paham bahwa kami tidak sadar bahwa yang kami baca adalah firman-firman-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami atas kedurhakaan kami ya Allah. Maafkan kami atas kelalaian kami ya Allah. Maafkan kami atas ketidakmengertian kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang begitu jauh darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ingin pada saat ini Engkau memandang hati kami ya Allah dan mengenalkan hati kami kepadamu. Allahumma ya Allah, kami ingin Kau memandang hati kami ya Allah dan mendekatkan hati kami kepadamu. Kami ingin ya Allah Kau memandang hati kami ya Allah dan meletakkan dalam hati kami rasa cinta padamu. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon ampuni segenap dosa, tutup segenap aib, dekatkan kami kepadamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jadikan hati kami terletakkan di dalamnya pemahaman dan makrifat padamu, sebagaimana yang Engkau telah jadikan itu pada diri hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang salehah. Yang jadi istri, jadikan ia istri yang salehah. Yang punya anak, jadikan ia ibu yang salehah. Kami semua ya Allah, jadikan kami anak-anak yang salehah bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamatkan hati kami ya Allah. Selamatkan hidup kami ya Allah. Selamatkan diri-diri kami ya Allah. Apabila datang hari akhirat nanti ya Allah, jadikan kami termasuk di antara orang-orang yang datang kepadamu dengan membawa hati yang selamat. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, iman, ihsan, dan matikan kami pula dengan hal yang sama. Hidupkan kami dalam kalimat la ilaha illallah dan matikan kami pula dengan kalimat yang sama. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu banyak hal yang tidak kami mengerti, ajarkanlah kepada kami ya Allah. Begitu banyak cara berpikir yang selama ini keliru, maka pahamkanlah kami atas ilmu-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah terhadap segala kebaikan.
dan tutupkanlah hati kami ya Allah dari segala keburukan dan dari segala dosa-dosa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa Engkau pandang dengan pandangan kasih sayangmu. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Dekatkan kami senantiasa padamu ya Allah. Dekatkan kami dengan hamba-hambamu yang saleh-salehah ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menjaga hambamu yang saleh-salehah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.